If she hurts you bad enough, I mean, if she gets really creative. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan film yang baru saja dirilis. Dan film ini baru hangat-hangatnya ketika video ini dibuat. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson atau The Rock dan deretan aktor lainnya. Judul dari film ini adalah Red Notice. Penasaran dengan aksi mereka? Tanpa banyak itu di awal kita langsung gaskan ke alur ceritanya. Pada zaman dulu di Mesir, Ratu Cleopatra menikah. Di hari pernikahannya itu, si ratu dihadiahi 3 telur hias yang dipenuhi emas dan permata. Selama ratusan tahun, telur-telur ini hanya dianggap mitos. Sampai pada tahun 1907, petani lokal menemukan 2 dari telur Cleopatra itu. Para arkeolog juga berlomba-lomba untuk menemukan telur ketiga. Namun mereka tak pernah menemukannya sampai saat ini. Saat ini telur pertama Cleopatra itu berada di sebuah museum yang terletak di Roma. Sedangkan telur kedua dilelang beberapa kali dan saat ini berada di tangan seorang kolektor. Cerita dimulai saat agen FBI bernama John dan seorang Interpol bernama Das datang ke sebuah museum di Roma. Mereka di sana ditugaskan untuk mengamankan telur Cleopatra itu. Karena menurut informasi yang mereka dapatkan, kalau hari ini akan terjadi sebuah pencurian telur tersebut. Ketua museum yakin kalau telurnya masih berada di sana. Tapi John curiga kalau telur itu bukan yang asli. Dengan menggunakan alat thermal sensor, John mengeceknya. John mengatakan kalau telur itu dilapisi emas dan emas seharusnya memancarkan radiasi. John lalu membuktikan hipotesisnya dengan cara menyiramkan soda ke telur tersebut. Dengan cepat, Das menyuruh anak buahnya untuk menutup seluruh pintu museum. Di sana terlihat seorang pencuri kelas dunia yang bernama Nolan. Terlihat Nolan langsung panik dan melarikan diri. John yang melihatnya segera mengejar Nolan. Namun Nolan ternyata sangat cakap dan cerdik. Nolan di sini berhasil mengelabui John. Begitu juga dengan para Interpol. Nolan berhasil mengalahkan mereka satu persatu dengan kecerdikannya. Sampai di mana Nolan terpojok dan ditodongkan pistol oleh John. Di sini Nolan menolak untuk menyerah dengan alasan John tidak membawa kartu identitas sebagai FBI. Tidak lama Das datang. Hal ini membuat John sedikit lengah. Hingga Nolan bergegas kabur, namun John dengan cepat mendorong Nolan keluar jendela hingga mereka menggantung seperti cucian basah. Kejadian ini dimanfaatkan Nolan untuk kembali kabur. Saat John mencoba mengejarnya, mobil yang dikendarai John malah tertabrak oleh mobil Eskimong. Kemudian, Nolan datang ke rumah persembunyiannya yang ada di Bali. Dengan santai, Nolan mengeluarkan telur hasil curiannya itu. Namun ternyata John sudah ada di sana untuk menangkapnya, disusul dengan Das dan anak buahnya. Das segera mengamankan telur tersebut dan mengatakan bahwa Nolan akan segera dikirim ke sebuah penjara. Karena John sebelumnya sudah menyelidiki tentang kehidupan Nolan, di sini John mengungkap fakta kalau Nolan adalah anak tunggal, babehnya seorang polisi dan ibunya seorang dosen. Kau mulai mencuri dari usia 8 tahun, kau bekerja sendiri dan kau melakukan pencurian untuk sebuah perhatian bukan uang. Dan kau hanya ingin perhatian dari babehmu saja. Dan kebetulan Nolan dan babehnya memiliki kenangan yang kurang harmonis. John di sini berhasil menemukan Nolan berkat informasi yang diberikan oleh Bishop. Siapakah Bishop? Kita akan tahu nanti. Nolan segera diamankan ke dalam mobil Interpol. Das yang khawatir terjadi hal yang tak diinginkan kalau telur tersebut dibawa di mobil yang sama dengan Nolan. Lalu Das menitipkan telurnya untuk dibawa saja oleh John. Ternyata Bishop sudah berada di sana dengan menyamar sebagai Interpol lalu menukar telurnya. Bishop membuktikan kalau dirinya adalah seorang yang jenius. Esok harinya saat John minum di sebuah bar, Das mendatanginya sambil membawa telur Cleopatra.
Das segera menjatuhkan telur palsu tersebut hingga pecah. Das sudah menelepon lembaga FBI dan mereka menjawab tidak ada agen atas nama John. Dan tepat di hari telur itu dicuri, Das menemukan akun bank Swiss atas nama John, menerima transferan uang sebanyak 8 juta dolar. Tanpa banyak basa-basi, Das sudah membawa anak buahnya dan langsung menangkap John karena John dianggap berkhianat. John dibawa ke sebuah penjara terpencil di atas gunung bersalju yang berada di Rusia. Di sana John ditempatkan di sel yang sama dengan Nolan. Hal itu membuat John terkejut. Mereka sadar kalau ini adalah jebakan dari Bishop, menjatuhkan 2 burung dengan 1 tembakan. Pertama, Bishop memberikan informasi tentang aksi Nolan di Roma tempo hari, kemudian menjebak John yang merupakan investigator terbaik. Nolan bercerita kalau siapapun yang bisa membawa ketiga telur itu pada hari pernikahan putri seorang bilioner di Mesir, maka orang tersebut akan mendapat imbalan 300 juta dolar. Dan pasti Bishop sedang mengincar hal tersebut. Dan sekarang Bishop pasti sedang mencari informasi keberadaan telur ketiga. Karena telur kedua sudah bisa dipastikan berada di tangan pria bernama Sotophos, yaitu pemilik dealer senjata internasional. Sotophos dikenal sebagai seorang yang kejam, yang tak segan mencekik musuhnya. Nolan kembali kesal karena John lah penyebab ia berakhir di penjara ini. Lalu berkata dengan lantang bahwa John adalah seorang FBI. Sontak hal ini membuat semua napi melihat ke arah John. Sampai salah satu napi mendatangi John dan memprovokasinya. Bahkan John pun dihajar oleh napi tersebut. Untungnya para penjaga datang dan melerainya. Saat mereka berada di dalam sel, mereka segera dibawa ke sebuah ruangan kepala penjara. Ternyata di sana sudah ada Bishop. Di sini John pun sangat terkejut. Kemudian Bishop menyapa mereka dengan senang hati. Kemudian Bishop meminta maaf kepada John karena telah menjebaknya. Ternyata transferan uang 8 juta dolar itu dilakukan oleh Bishop. Dan ia juga meretas telepon Das ketika Das menginformasi agen atas nama John. Kemudian Bishop memberikan penawaran akan membebaskan mereka dan memberikan keuntungan 10% jika Nolan bersedia memberitahukan letak telur ketiga. Di sini terungkap fakta kalau hanya Nolan lah yang mengetahui letak telur ketiga itu. Dengan tegas Nolan menolak tawaran tersebut. Esok harinya John mengajak Nolan untuk bekerja sama, menjebloskan Bishop ke dalam penjara agar John dapat membersihkan namanya dan Nolan kembali mendapat gelar pencuri nomor 1 di dunia. Di sini Nolan mempertimbangkan hal tersebut karena bekerja sama terasa sangat aneh untuk Nolan yang sudah terbiasa bekerja sendiri. Sampai akhirnya Nolan menyetujui tawaran John untuk bekerja sama. Karena hubungan mereka yang semakin akrab, Nolan curhat tentang hubungan dengan babehnya. Ketika Nolan berusia 8 tahun, babehnya kehilangan jam tangan dan menuduh Nolan sebagai pencurinya. Tapi Nolan tidak pernah mencurinya. Si babeh bersikeras kalau Nolan berbohong. Setelah kejadian itu, si babeh tidak pernah bicara dengannya selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari, Nolan melihat jam tangan itu di pergelangan tangan babehnya. Yang ternyata si babeh lupa menaruh jam tangan itu di meja kerjanya. Namun di sini si babeh tak pernah meminta maaf kepadanya dan malah mengirim Nolan pergi ke sekolah asrama. Keesokan harinya rencana kabur mereka dimulai. Diawali dengan Nolan mencampuri sabun ke dalam nitroselin agar menjadi sebuah bahan peledak. Dan saat kekacauan terjadi, mereka mengalahkan para penjaga satu persatu. Kemudian membuka kunci yang sudah Nolan dapat dari petugas yang waktu itu melerai perkelahian John dan napi lain. Kemudian merobohkan dinding dengan mencabut batu kecil yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Karena penjara itu berada di atas pegunungan, John dan Nolan berjalan di pinggir tembok dengan sedikit pijakan. Dan Nolan melihat sebuah helikopter sebagai jalan satu-satunya untuk mereka kabur. John menyuruh Nolan untuk pergi ke helikopter tersebut, sementara John menahan para penjaga yang sudah mencoba mengejar dan menembakinya. Sampai petugas penjara menembaki basoka pada John.
Dan alhamdulillahnya John berhasil selamat. Nolan yang sudah mengendarai helikopter tersebut mencoba menembak balik para petugas penjara. John yang melihat Nolan akan segera meninggalkannya, segera bergegas lari dan melompat ke dalam heli. Namun saat mereka merasa keadaan sudah aman, bazooka itu kembali ditembakkan. Alhamdulillahnya lagi berkat John yang cekatan, mereka berhasil menghindarinya dan kabur dari sana. Singkat cerita, Bishop sudah berada di sebuah kantor analis intelijen. Di sana Bishop menggunakan komputer yang ada di sana agar tidak terlacak, lalu mengirim pesan kepada Das bahwa John dan Nolan telah kabur dari penjara dan akan segera mencuri telur kedua yang berada di Spanyol, yaitu di rumah Sotophos besok malam. Setelah selesai, Bishop pun pergi dari sana. Di sisi lain, John dan Nolan mendapatkan bantuan dari teman Nolan yang bernama Tembue. Dengan menaiki pesawat jet pribadi milik Tembue, mereka segera pergi ke Spanyol untuk mencuri telur kedua. Di dalam pesawat, Nolan memberitahukan kepada John kalau para penjaga di rumah Sotophos dilengkapi dengan alarm sistem setiap pergantian rotasi penjagaan, serta terdapat kamera di seluruh sudutnya. Sedangkan tempat penyimpanan telurnya dibuat menggunakan titanium yang tidak akan hancur kalaupun diledakkan. Untuk membukanya membutuhkan voice dan face dari Sotophos sendiri. Dan Nolan memiliki alat untuk meniru suara dan wajah seseorang. Selain itu, mereka juga butuh kode yang ada di HP Sotophos dan sidik jarinya. Singkat cerita, mereka berada di kediaman Sotophos yang sedang mengadakan pesta topeng. Di sana, John menyamar sebagai tamu dan Nolan menyamar sebagai pelayan. Secara tidak sengaja, John melihat Bishop sudah berada di sana. John yang marah langsung mendatangi Bishop untuk memberikan perhitungan kepadanya. John ingin menangkapnya agar namanya kembali bersih. Mereka berdansa agar tidak membuat keributan dan Bishop tidak melarikan diri. Bishop menanyakan kepada John lokasi telur ketiga. Menjawab kalau Nolan merahasiakan hal itu dan tidak akan memberitahunya. Tak lama kemudian, Sotophos mendatangi mereka untuk mengajak Bishop berdansa. John pun segera pergi dan mengambil HP milik Foss. Don't worry, I got it. Das juga terlihat sudah ada di sana. Saat Sotophos melakukan sambutan, John dan Nolan memulai rencananya. Saat ada kesempatan, Nolan segera memanipulasi hasil tangkapan kamera di CCTV. Setelah itu, mereka mengatur timing dan langkah agar tidak ketahuan oleh penjaga yang melakukan rotasi penjagaan. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke ruangan penyimpanan. Sampai gelas yang ada sidik jari Sotophos terjatuh. Beruntungnya Nolan berhasil menemukan pecahan gelas yang ada sidik jari Sotophos. Mereka segera memasukkan kode yang ada di HP Sotophos dan melakukan pindai wajah dan suara. Hingga akhirnya ruangan penyimpanan terbuka. Naas keberadaan mereka ketahuan dan alarm pun dibunyikan. Das yang berada di sana dengan segera menodongkan senjata kepada John dan Nolan. Di sini John mencoba membela diri dengan bilang bahwa dirinya tidak bersalah. Das tidak begitu percaya dengannya. Das meminta John untuk membuktikannya dengan cara memborgol Nolan. Di sini John tidak memborgol Nolan dan segera masuk ke tempat penyimpanan. Namun ternyata Bishop sudah berada di sana mendahului mereka. John berusaha menangkap Bishop hingga perkelahian pun terjadi. Tak disangka Bishop juga handal dalam pertarungan. Setelah beberapa saat, Bishop berhasil memborgol keduanya. Sotophos dan anak buahnya segera berdatangan untuk menangkap mereka. Hold on. No. Namun secara mengejutkan, ternyata Bishop bekerja sama untuk Sotophos. Dan sebelumnya, Bishop juga sudah memberitahu kepada Sotophos kalau Nolan dan John akan datang untuk mencuri telurnya. Keesokan harinya, mereka terbangun di ruangan bawah tanah lapangan Matador. Tak lama Bishop datang untuk mendapatkan informasi letak telur ketiga dari Nolan. Bishop kemudian menyetrum John agar Nolan memberitahukannya. If she hurts you bad enough, I mean, if she gets really creative. Sampai akhirnya Sotophos mencekik John hingga hampir tewas.
Nolan yang tak tega melihat John lalu memberitahukan lokasi telur ketiga yang berada di Mesir, tepatnya di makam Cleopatra. Dan telur tersebut selama ini memang berada di sana. Mendengar hal itu, Bishop dan Sotophos bersulang merayakan kemenangannya. Namun ternyata minuman yang diberikan kepada Sotophos mengandung racun hingga ia pingsan. Setelah itu, Bishop segera membawa telur kedua dan pergi dari sana. Tiba-tiba Sotophos bangun dengan pandangan yang kabur. Sotophos mencoba menembak John dan Nolan. Untungnya borgol di tangan John berhasil terlepas. Saat John mau pergi dan meninggalkan Nolan, Nolan berkata kalau ia telah berbohong kepada Bishop tentang lokasi telur ketiga. Dan untuk menangkap Bishop, John akan membutuhkan bantuannya. Saat mereka keluar dari ruang bawah tanah, ternyata mereka tepat berada di tengah lapangan Matador dengan banteng yang sedang mengamuk. Dengan buasnya, banteng itu menyerang mereka. Alhamdulillahnya mereka berhasil selamat. Singkat cerita, mereka berada di sebuah gerbong kereta. Namun di sini Nolan tidak mau mengatakan keberadaan telur ketiga. Dan hal tersebut pun membuat John marah. John mengancam akan melempar Nolan keluar kereta. Namun pada akhirnya John tak tega melakukan hal itu. Lalu John memohon kepada Nolan untuk membantunya menangkap Bishop agar namanya bersih kembali. Dan sebagai imbalannya, John akan membantu Nolan untuk menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Kemudian Nolan bercerita kalau pada akhir Perang Dunia Kedua, asisten Hitler yang bernama Rudolf dikabarkan memiliki telur ketiga. Rudolf pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa 100 ton kargo bersamanya. Dan selama 70 tahun, pencuri harta karun arkeolog berusaha menemukan bunker milik Nazi yang hilang itu. Dan Babeh Nolan termasuk salah satu yang ingin mencari harta karun tersebut. Sampai suatu hari Nolan menemukan jam tangan babehnya. Jam yang sama yang pernah ia ceritakan sebelumnya. Karena kesal pada saat itu, Nolan melempar jam tersebut hingga pecah. Dan ternyata jam tersebut adalah bekas milik Rudolf. Di dalamnya terdapat lokasi penyimpanan telur ketiga. Singkat cerita, Nolan dan John pergi ke hutan pedalaman Argentina, tepat di mana telur ketiga berada. Namun karena belum ketemu juga, John marah kepada Nolan. John merobek peta dan melemparkan kompasnya. Tanpa sengaja mereka mendengar suara logam di bawah kaki mereka. Setelah digali, ternyata bunker milik Nazi berada di sana. Mereka segera membukanya dan Nolan mengeluarkan jam tangan babehnya yang kini sudah diperbaiki untuk membuka bunker tersebut. Di dalamnya terdapat banyak sekali barang antik berharga. Salah satunya mobil klasik yang memiliki harga selangit. Pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan telur ketiganya. Namun ternyata Bishop juga sudah berada di sana. Bishop sengaja mengikuti mereka sampai ke tempat tersebut. Ternyata Das juga mengikuti Bishop selama ini. Hingga terjadilah adu tembak. Mereka menggunakan mobil klasik di sana untuk melarikan diri. Das dan anak buahnya mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di dalam terowongan. Setelah pertarungan sengit di terowongan, mereka pun berakhir di ujung terowongan yang mengarah langsung ke sebuah air terjun. Nolan berhasil mengamankan telurnya dan pergi ke darat. Nolan yang panik saat John belum juga kembali di permukaan mencoba mencarinya. Namun tiba-tiba John muncul dari belakang dan mengetahui kalau Nolan ternyata lebih memilih John daripada telurnya. Tak lama kemudian Bishop keluar dari dalam air. Lalu Nolan berkata kalau aku menang dan kau kalah. Dan saat ini John akan memborgolmu dan menjobloskanmu ke dalam penjara. Saat John akan memborgol Bishop, tiba-tiba John menggoyangkan lidah dengannya. Nolan tersadar kalau selama ini John telah menipunya. Terungkap fakta kalau selama ini John dan Bishop berakting sebagai musuh di depan Nolan. Ready?
agar Nolan menuntun mereka mendapatkan telur ketiga. Dengan berat hati, Nolan memberikan telur ketiganya. Nolan pun diborgol dan ditinggalkan di sana sendirian. Singkat cerita, ketiga telur itu disatukan dan dijadikan hadiah pernikahan putri dari seorang bilioner di Mesir. John dan Bishop pun menerima bayaran mereka. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, ketika Das dan anak buahnya segera datang untuk menangkap orang-orang yang bertanggung jawab. Sedangkan John dan Bishop berhasil kabur. John dan Bishop menikmati kemenangannya di sebuah kapal mewah. Namun tiba-tiba Nolan berada di sana dan memberikan kejutan. Ternyata saat Nolan diborgol, Nolan ditangkap oleh Das. Tapi ia berhasil melarikan diri saat akan dikirim ke penjara. Untuk membalas John dan Bishop, Nolan memberitahu Das rekening penyimpanan uang mereka. Rekening John dan Bishop pun segera dibekukan oleh Das. Dan dengan begitu, sekarang mereka seri. Lalu Nolan menawarkan pekerjaan lain yang hasilnya lebih besar lagi. Karena saat ini John dan Bishop sudah bokeh, mereka pun akhirnya setuju. Mereka bertiga pun sekarang dicap sebagai Red Notice atau kriminal paling berbahaya di dunia. Dan cerita pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya yaitu sesama penipu jangan saling menipu. Seharusnya dari awal saling bekerja sama untuk menipu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam untuk keluarga di rumah. Salam hangat dari Hampura Film.